Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para masyayikh, para asatir, tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib, jamaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bulan lalu yang sudah membahas sholat kosong, sudah tuntas ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang kita bahas sholat jamak. Sholat jamak ini di pengantar atau sebagai pengantar kita bahas makna sholat jamak. Terdiri dari dua kata ya para jamaah. Satu sholat, yang kedua jamun. Kalau sholat ya sudah pernah dibahas ya Pak, yaitu secara bahasa sholat itu artinya doa secara bahasa. Makanya kalau ada kata alatnya atas, kayak misalnya shollu ala nabi, itu artinya doakanlah. Atau as-sholatu alal janazah, berarti mendoakan jenazah. Nah, jamak sholat itu sholawat. Di kita kalau sholawat ya sholawatan ya, seperti itu. Itu jamaknya plural. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau secara istilah syariah ya, isinya tiga ya Pak, yaitu ungkapan hati, niat, perkataan, yaitu bacaan-bacaan sholat, perbuatan gerakan-gerakan sholat yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat secara istilah syariah. Nah, kalau jamaknya para jamaah itu didun tafriq. Jadi jamak itu lawannya tafriq. Kalau bahasa Indonesia ada mengumpulkan, ada memisahkan. Kalau kumpul ijtima, seperti itu. Kalau jamun mengumpulkan, beda kan? Ada lagi kesepakatan seluruh ulama, namanya ijma. Nah, para jamaah di sini ada orang yang kadang salah paham, Pak. Jadi dianggapnya ijma sama ijtima sama, padahal beda. Seperti itu. Kalau ijma ulama itu hasilnya tidak boleh diingkari. Ya, kalau diingkari bisa kafir. Itu ijma. Seperti itu maknanya, kesepakatan seluruh ulama yang ada di muka bumi. Seperti itu. Satu saja ulama ahli ilmu tidak sepakat, namanya bukan ijma. Kalau ijtima
ulama yang kumpulnya ulama. Kadang yang ngumpul juga bukan ulama, Pak. Seperti itu. Tapi disebut istimewa ulama karena yang ngumpul organisasi-organisasi yang ada embel-embel ulama. Seperti itu. Kalau organisasi ada embel ulamanya kan gampang, tinggal buat saja. Misalnya Persatuan Ulama Villa Anggrek kan gampang seperti itu. Tinggal dibuat kelompoknya kan, Pak, organisasinya. Macam itu. Jadi kadang stempel ulama itu yang hadir ya bukan ulama kadang semacam itu. Apa buktinya bukan ulama? Yang buktinya cuma organisasi. Ilmu agamanya kurang ngerti. Nah itu mau menjelaskan bedanya ijtima dengan ijma. Jamak lain lagi. Nah secara istilah syar'i para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua kata itu kalau digabungkan ya Pak, yaitu jam'us sholah. Sholat jamak maknanya adalah melaksanakan sholat zuhur dan asar di salah satu waktu. Bisa di waktu zuhur, bisa di waktu asar, tapi di salah satunya. Dan melaksanakan maghrib dan isya bersamaan di salah satu waktu. Kalau di waktu awal disebut jamak takdim, kalau di waktu yang kedua disebut jamak takhir. Sehingga ada dua poin yang harus dipahami, Pak. Satu, sholat jamak itu melaksanakan sholat yang salah satu waktunya di luar waktu. Yang salah satu sholatnya di luar waktu. Contoh jamak takdim zuhur sama asar. Berarti kemudian sholat asarnya dilakukan bukan di waktu asar. Itu yang pertama. Seperti itu. Contoh jamak takhir zuhur dan asar. Berarti pelaksanaan sholat zuhurnya bukan di waktu zuhur, tapi di waktu asar. Itu yang harus dipahami para jamaah. Ya. Jadi ada pelaksanaan sholat di luar waktu. Yang aslinya sholat di luar waktu itu haram. Seperti itu. Batal, Pak. Nggak boleh sholat zuhur masih jam 9 pagi sudah sholat zuhur. Seperti itu. Nah, sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar. Waktunya sholat zuhur ya dilaksanakan di waktu zuhur. Makanya Allah berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kewajiban yang sudah ada waktunya. Sehingga pemahamannya apa para jamaah? Pemahamannya ya sederhana, Pak. Bahwa kalau mau melakukan jamak harus ada alasan yang dari syariat. Harus ada dalil syar'i yang memperbolehkan. Nggak boleh jamak tanpa alasan. Kenapa jamak tidak boleh tanpa alasan? Ya karena sholat jamak itu sholat di luar waktu di situ. Sehingga harus ada alasan yang kuat. Alasannya 5 para jamaah. 1 haji, 2 safar, 3 hujan, 4 sakit, dan yang kelima di medan perang. Seperti itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu dalil ya Pak terkait adanya jamak sholat yang definisinya mengumpulkan 2 sholat dalam 1 waktu.
Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim para jamaah. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzar tahala, kalau rihlah. Ada yang belajar bahasa Arab, Pak? Ada nggak? Kalau rihlah artinya apa, Pak? Kalau zaman sekarang, rihlah itu piknik. Zaman sekarang, para jamaah. Jadi kalau perjalanannya bukan piknik, bukan jalan-jalan, Pak, namanya safar. Tapi kalau jalan-jalannya itu rekreasi, namanya apa? Rihlah. Itu makna modern para jamaah. Zaman dulu rihlah sama safar ya sama aja. Seperti itu. Irtahala yartahilu rihlah artinya melakukan safar, perjalanan. Yang pernah dibahas di sholat qashar jaraknya 88 km. Seperti ini. Dan syaratnya harus sudah keluar kampung. Mudah-mudahan nggak lupa ya Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, jadi ada syarat-syarat tersendiri terkait qashar. Satu, karena qashar itu safar alasannya. Satu, tidak boleh dilaksanakan di tempat tinggal karena statusnya masih mungkin belum safar, termasuk puasa Ramadan kan, kalau tidak salah ingat ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau jalan ke Semarang atau ke Surabaya, terus jalannya jam 9 pagi di bulan Ramadan mudik, pagi-pagi itu haram sarapan Pak. Kalau sarapan dosa besar. Seperti itu. Kenapa? Belum musafir, masih wajib puasa. Kan boleh buka kalau apa? Kalau safar, paman kana minkum maridun aw ala, dia masih di rumah kok. Udah sarapan, ditanyain sama tetangganya, Pak, kok sarapan bulan Ramadan, safar, masih di rumah bilangnya safar, kan nggak nyambung Pak. Nah sehingga ulama itu sepakat mensyaratkan harus keluar daerah, keluar wilayah. Seperti itu. Kalau Villa Anggrek ini wilayahnya Karangsatri ya minimal kalau mau buka puasa di Teluk Pucung. Berarti sudah beda wilayah tuh Pak. Jalan pakai motor atau pakai mobil ya Pak. Mau ke stasiun atau pakai mobil pribadi, perjalanannya ke Semarang atau ke Surabaya. Nyampe Teluk Pucung mampir, buka dulu ya silakan. Karena statusnya sudah keluar daerah Karangsatria. Karangsatria kan betul ya seperti itu. Tapi kalau baru nyampe Al-Ghotban itu terus makan, ya dosa Pak. Karena statusnya masih orang kampung sini. Seperti itu. Masih mungkin. Kalau pakai bahasa Indonesia tanya mungkinnya di mana? Jawabnya di Karangsatria. Seperti itu. Namanya wilayah qaryah. Kalau RT RW kan istilah Indonesia aja. RT itu untuk tetangga kan? Seperti itu. Kata Rasul tetangga itu 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu juga nggak tahu se-RT ada nggak 40 rumah, ada yang lebih dikit. Seperti itu.
Nah, jadi kalau nanya bahasa Arabnya RT apa, nggak nemu. Tetap karena RT RW, tahu saya sih hanya ada di Indonesia ya Pak. Nggak tahu di Malaysia ada RT RW kok Pak. Kan adanya wilayah, ada lagi distrik kan ya kalau nggak salah ya. Seperti itu. Kalau di bahasa Arab itu ada hayun. Hayun itu di bawah desa, dusun. Seperti itu. Kelompok kecil. Kalau desa ya. Nanti ada lagi mantiko, ada muhafazun, macam-macam lah. Sehingga daerah tempat tinggal atau kelurahan tempat tinggal atau desa tempat tinggal itu namanya statusnya mukmin. Di situ kalau sudah keluar kata para ulama disebut baru musafir, walaupun nggak jadi itu Pak. Udah batal puasa di Teluk Pucuk, seperti itu nyampe stasiun Bekasi di telepon, yang dari Semarangnya telepon, nggak usah ke Semarang ya, kita udah nyampe Cikampek, tunggu aja di rumah, balik lagi ya. Dapat bonus buka puasa. Tapi kan sudah statusnya musafir walaupun nggak jadi. Tujuannya jelas 88 km 40. Seperti itu para jamaah. Makanya kemudian yang berlaku tadi dijelaskan buat kosor itu juga berlaku buat jamaah. Sehingga salah satu kesalahan jamaah itu adalah jamaah takhir di rumah sendiri. Itu kodo Pak namanya. Kenapa kodo? Ya, karena dia menjamak sholat itu gara-gara apa? Safar, bepergian. Nanti deh kalau sudah nyampe rumah di jamak takhir, jamak apaan? Di rumah itu statusnya sudah mungkin. Seperti itu. Sehingga kemudian kalau di jamak itu bahasanya irtahala, rihlah, melakukan safar, pergian. Seperti itu pada jamaah. Rasul dalam bepergian menjamak sholat, menjamak sholat zuhur di waktu asar, berarti jamaah apa? Takhir. Makanya ada istilah sholat jamaah itu ya karena sholatnya yang satu digabungkan ke waktu berikutnya. Kenapa dijamaah? Karena dalam bepergian itu para jamaah itu idealnya tidak gampang berhenti, Pak. Pengennya ya cepat-cepat nyampe tujuan. Seperti itu. Kalau tiap waktu sholat berhenti di masjid nanti gak nyampe. Maka sama Allah dikasih rukhsah keringanan untuk menjamak sholat. Biar kalau perjalanannya sehari semalam turunnya cukup 3 kali. Seperti itu. Makanya kemudian bahasanya summa nazala, lalu Rasul turun. Karena dulu pernah dibahas haram sholat atau batal sholat fardu di atas kendaraan. Seperti itu. Yang kalau lihat kitab-kitab klasik itu sebelum ada pesawat, sebelum ada kereta, itu enggak ada orang mikir sholat fardu di atas kendaraan. Tidak ada syariahnya sholat fardu di atas kendaraan. Sehingga Rasulullah itu kalau sholat fardu ya selalu apa? Turun dari kendaraan. Ya turunnya sih nggak harus di masjid karena seluruh bumi Allah masjid. Tapi turun dari kendaraan sholat normal. Kalau sholat sunnah ada di kendaraan. Sehingga sholat fardu di atas kendaraan itu batal, Pak.
satu-satunya sholat fardu di atas kendaraan yaitu syiddatul khauf, di medan perang. Ayat Qur'annya fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu di medan perang, sholatlah baik sambil jalan kaki atau tidak turun dari kendaraan, masih di atas kendaraan. Wudu enggak Pak? Enggak. Tayamum enggak? Enggak juga. Kalau lagi perang, Pak, bentar dulu ya, saya mau tayamum dulu, nanti kita lanjut perangnya, mati duluan Pak. Sehingga orang di medan perang itu sholat aja. Seperti itu, enggak mikirin wudu, enggak mikirin tayamum, enggak mikirin najis. Kan kadang kena pedang, kena panah, darahnya mengalir, tapi tetap sholat. Itu namanya sholat syiddatul khauf. Nah itu solusi bagi orang yang sholat macet tuh Pak, nggak bisa turun tuh. Tapi nggak usah acting tayamum ya Pak, nggak ada debunya kan. Tepuk-tepuk di mobil, di jok, debunya nggak ada. Seperti itu. Ya sholat aja. Kenapa nggak tayamum? Nggak ada ya Allah debunya. Ditepuk-tepuk nggak ngebul itu apa ya Pak? Apa Pak? Apa tuh ngebul tuh Pak? Yang banyak debu tuh bahasa Indonesianya. Ngebul ya Pak ya? Ditepuk nggak ngebul tuh Pak. Jadi nggak ada debunya di tangannya. Ya sholatlah di mobil, nggak usah tepuk-tepuk, langsung sholat aja. Nggak ada debu, nggak ada air. Sudah kayak gitu, najis lagi pakaiannya. Seperti itu. Terus dijamak, jalannya dekat, dijamak gimana? 5 penyebab jamak nggak memenuhi unsur untuk jamak. Maka sholatlah namanya sholat darurat. Seperti itu, nggak mikirin wudu, nggak mikirin tayamum, nggak mikirin najis. Dan kayak gitu kadang ada kan yang kalau perempuan sholat harus pakai mukena, kalau enggak auratnya kelihatan. Mukenanya nggak ada lagi, nyetir kan seperti itu. Makanya kemudian ayat Qur'annya fa'in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Sholat darurat model kayak gini nanti kalau sudah tenang diulang karena tidak memenuhi syarat sholat, tapi nggak dosa. Kenapa? Karena kalau waktu sholat datang dijamak nggak bisa, ya nggak perlu dijamak. Tidak boleh ngarang-ngarang buat syariat jamak. Karena aslinya menjamak sholat itu tidak boleh kecuali alasannya jelas dari syariat. Ya, ada hadisnya begini para jamaah, mudah-mudahan ada ya. Biasanya kalau dicari agak susah. Nah ini hadisnya para jamaah. Hadis At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Rasul bersabda, siapa yang menjamak 2 sholat dalam satu waktu, maka dia telah masuk satu pintu dari dosa-dosa besar. Berarti hukum asal menjamak sholat apa? Haram. Sholat harus di waktunya. Boleh kalau ada dalil. Sehingga dalilnya harus jelas sholat jamaah. Tidak boleh ngarang-ngarang aturan sendiri. Kenapa dosa besar sholat jamaah? Karena sholat di luar waktu. Seperti itu.
Nah, baik ya para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya Pak, turun sholatnya tidak di atas kendaraan. Nah, sholat di atas kendaraan itu karena ada kendaraan-kendaraan yang nggak bisa turun, kita nggak punya wewenang, Pak. Maka disamakanlah dengan kondisi di medan perang. Tapi kalau mobilnya mobil pribadi, turun bisa, sholat pinggir jalan bisa, terus nggak turun sholatnya di mobil, ya batal, Pak. Seperti itu, karena asal hukum sholat tidak boleh di atas kendaraan. Apa yang menyebabkan sholat di atas kendaraan nggak boleh? Nggak menghadap kiblat. Sholat sunnah saja nggak boleh di atas kendaraan kecuali musafir. Jadi kalau kita Pak, dari Bekasi ke Jakarta naik mobil, sholat duha di mobil itu tidak sah. Kenapa? Belum status musafir. Nah, Rasul sholat sunnah di atas kendaraan itu ketika rihlah, ketika dalam kondisi safar. Sehingga gambaran kecilnya ya Pak, orang musafir itu sholatnya di jamaah, sholatnya di qashar. Kalau mau sholat sunnah di atas kendaraan, tapi jamak qasharnya di mana? Turun. Udah jamak qashar di mobil lagi seperti itu. Nah, ada syariah jamak qashar itu karena turun. Sehingga kemudian dijamaklah sholatnya biar orang tidak sering turun. Itu keringanan dari Allah biar cepat sampai. Karena perjalanan itu ya umumnya orang ya Pak, kalau kata orang Arab sedikit atun minal azab. Ya pokoknya orang perjalanan itu pengennya cepat-cepat sampai rata-rata. Seperti itu. Walaupun ada perjalanan yang nyampe kayak touring. Kenapa touring nyampe? Ya karena nggak punya tujuan kali. Jadi nikmatin perjalanan. Tapi kalau orang safar punya tujuan ya pengennya cepat sampai. Buktinya naik pesawat walaupun dikasih hotel ya Pak. Terus kemudian delay, marah nggak penumpang Pak? Marah tuh. Padahal dikasih hotel, Bapak nanti hotelnya gratis, bintang 5 di bandara seperti itu. Tapi berangkatnya 3 hari ke depan, wah udah siap-siap untuk maskapainya ya Pak. Nah semacam itu. Turun lalu menjamak. Jamak yang disepakati ulama para jamaah adalah jamak di Arafah dan Muzdalifah. Sebabnya haji. Kenapa sebabnya haji? Sebab walaupun orang Mekahnya asli, asal statusnya haji, dia menjamak sholatnya. Seperti itu di Arafah dan Muzdalifah. Dan hukumnya apa? Sunnah. Artinya kalau di Arafah tidak dijamak sholatnya, hajinya tetap sah, sholatnya juga tetap sah. Seperti itu. Kenapa kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah ulama sepakat jamak di Arafah dan di Muzdalifah itu sunnah? Karena dalilnya perbuatan Rasul, Pak. Perbuatan Rasul itu tidak akan bisa sampai derajat wajib kecuali ada perintah, baik perintah Quran ataupun perintah hadis. Jadi hukum asal perbuatan Rasul itu sunnah. Nanti bisa naik itu ke derajat wajib kalau ada perintah. Seperti itu. Apa buktinya para jamaah? Walaupun Rasul tidak pernah ninggalin Pak ya.
salah satu perbuatan Rasul yang terus-terusan tidak pernah ditinggalkan itu adalah sholat rawatib yang 10 rakaat atau 12 rakaat. Itu kata Aisyah, kata Ibu Umar, Rasul nggak pernah tinggal yang rawatib itu. Tapi sholat qobliyah ba'diyah yang 10 rakaat itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau sholat fardunya wajib karena ada perintah. Seperti itu. Dan perbuatan Rasul itu Pak bisa jadi makruh kalau sebelumnya ada larangan. Jadi dilarang dulu terus dilakukan Rasul. Seperti itu, contohnya makan berdiri. Makan berdiri itu enggak dosa. Padahal hadisnya jelas para jemaah. Seperti itu. Kata Rasul, asyurbu qa'iman khabis. Minum sambil berdiri itu perbuatan buruk. Itu di Sahih Muslim. Lalu ditanya Rasulullah, ya Rasul, bagaimana dengan makan? Kaifal akal? Jawab Rasul, zakal akhbas. Kalau makan berdiri lebih buruk lagi. Seperti itu. Di benak para sahabat Nabi saat itu minum berdiri hukumnya haram karena habis distempel, dilarang. Seperti itu. Nah, tapi nyatanya Rasul pernah minum berdiri, minum air Zam-zam, lalu wudhu. Kalau nggak ngaji fikih, para jamaah nyangkanya minum air Zam-zam itu sunnahnya apa Pak? Berdiri. Dan itu fatwa bermasalah. Seperti itu, karena itu hadis satu-satunya. Tidak setiap minum air Zam-zam Rasul berdiri. Cuma itu, minum air Zam-zam berdiri terus wudhu pakai air Zam-zam. Sehingga kata para ulama di kitab-kitab fikih itu bahwa minum berdiri itu makruh karena pernah dilakukan Rasulullah, dan wudhu pakai air Zam-zam boleh. Seperti itu. Nah, itu hasil hukumnya. Ada lagi yang perbuatan Rasul haram. Tapi kalau makan pakai tangan kiri sih haram ya Pak. Kalau yang kanan kiri, walaupun sekedar cabai Pak, kan bakwan cabai, bakwannya dimakan terus cabainya dimakan. Seperti itu. Ada sahabat Nabi itu yang makan pakai tangan kiri, ditegur sama Rasul. Jangan makan tangan kiri, itu kebiasaan setan. Kata sahabatnya, sahabat, ya pokoknya orang lah seseorang. Tangan kami nggak bisa makan pakai tangan kanan ya Rasul. Bisanya pakai tangan kiri, padahal itu alasan aja, bohong. Akhirnya didoain sama Rasul. Semoga kedua tangannya tidak bisa buat makan. Lumpuh saat itu. Nah, sehingga saking haramnya makan pakai tangan kiri. Tapi kalau berdiri makruh, sebaiknya duduk seperti itu. Nah, ada lagi perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada jamaah yang haram. Ya, di antaranya puasa 3 hari berturut-turut tanpa makan, tanpa minum. Namanya saumul wisol. Itu sering dilakukan Rasul. Ada sahabat, ya Rasul, kami pun sanggup, tapi dilarang, jangan, ini khusus untukku. Karena aku dikasih makan dari surga, Rasulullah. Sehingga orang puasa sehari semalam nggak makan, nggak minum, maghribnya nggak buka, itu dosa. Tapi Rasul melakukan. Nah, itu sekilas tentang perbuatan Rasulullah para jamaah, agar ya kita memahami bahwa
Tidak semua perbuatan Rasul wajib. Tidak semuanya sunnah. Ada yang makruh, ada yang haram. Tergantung latar belakangnya apa. Kalau tidak ada alasan, sunnah. Kalau ada perintah, wajib. Kalau sebelumnya ada larangan, makruh. Kalau khusus buat Rasul, haram. Nah, hadis terkait jamak di Arafah dan Muzdalifah itu tidak ada perintah, Pak. Adanya Rasul nyampe Arafah, khutbah, terus sholat jamak zuhur asar di waktu zuhur. Maghrib sore jalan lagi, nyampelah di Muzdalifah, sholat jamak maghrib sama isya di waktu isya. Dan Rasul hajinya berapa kali? Sekali, haji wada saja. Seperti itu. Nah, contoh satu ini kata para ulama berarti sunnah. Menjamak sholat di Arafah jamak takdim. Dan menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Seperti itu. Biasanya orang dari maghrib jalan, nanti turun di Muzdalifah, turun nyariin batu, sambil sholat, harusnya kan nginep. Biasanya langsung jalan lagi. Seperti itu. Yang zaman-zaman sekarang ceritanya orang. Tapi kalau zaman sebelum 2005 masih nyantai itu. Katanya sih saya belum cuma dengar cerita-cerita saja. Dan aslinya malam tanggal 9 itu ya para jamaah sore lah asar setelah niat ihram haji tanggal 8 Dzulhijjah itu harusnya ke Mina, nginep di Mina. Seperti itu. Sampai subuh, baru dari subuh berangkat ke Arafah. Tapi yang terjadi sekarang katanya ya Pak, dari tanggal 8 itu berangkatnya langsung ke Arafah karena macet. Seperti itu sehingga ya kadang nyampe Arafah belum zuhur. Seperti itu. Terus yang kedua setelah maghrib jalan harusnya nyampe Muzdalifah nginep, baru subuh ke Mina. Seperti itu. Atau ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Seperti itu. Nah, tapi nyatanya di Muzdalifah hanya turun, diam sejenak, nyariin batu, sholat, terus jalan. Kapannya nggak tahu Pak. Tapi katanya kalau sekarang kan hajinya yang ngurus beda ya, mudah-mudahan beda ya Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan gampang lebih baik. Nah ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Sehingga ijma ulama jamak di Arafah dan Muzdalifah hukumnya sunnah seperti itu. Jamak yang sebabnya safar, wallahu a'lam bishawab. Udah mau isya Pak? Atau sudah isya Pak? 5 menit lagi. Barangkali ada yang didiskusikan silakan. Atau sudah? Ada yang tanya Pak? Masuk bisa. Lanjut lagi bulan depan. Ya. Baik, silakan Mas. Saya kemarin berangkat dari Balikpapan, itu belum masuk dulu. Terus kemudian mendarat sudah mau asar, tapi posisinya di bandara, karena dia maju 1 jam. Nah, bandara ke sini kan nggak sampai 90 atau 80. 80 kilo nggak sampai. Dari bandara ke sini. Ke rumah ini kan berarti sebenarnya kalau kita mendarat di bandara itu masih belum, karena kan posisi. Tapi kan perjalanan awalnya Balikpapan ya Pak? Awalnya dari Balikpapan. Iya begitu. Nah, duhur belum masuk, sudah mau masuk asar. Apa yang harus dilakukan?
Jadi menunggu misalkan kendaraan itu asar bisa lewat. Kalau misalnya kita naik kendaraan menuju Bekasi bisa macet dan lain sebagainya, bisa maghrib gitu. Baik. Nah, apa yang harus dilakukan? Baik. Sebenarnya sih kalau kasusnya semacam itu ya Pak, lebih ringan. Artinya yang yang dipikir itu jarak awal sampai tujuan. Jadi kalau Pak Haji dari Balikpapan, walaupun turun di bandara, itu statusnya musafir karena dari Balikpapan. Seperti itu. Tapi kalau ada orang nganter Pak Haji dari Bekasi ke bandara, itu bukan musafir, karena dia balik lagi. Seperti itu. Kalau itu kan jarak perjalanannya Balikpapan Bekasi, cuma turun di bandara. Seperti itu. Sehingga kalau melakukan sholat jamaah qashar aman. Tapi ada kaidah penting para jamaah ya. Jadi sholat itu mudah, Pak. Kalau kemudian tidak memenuhi standar jamaah, ya sholatlah semampunya. Seperti itu. Dan harus di waktu. Kalau tidak memenuhi standar jamaah. Saya kasih contoh misalnya kerja di Jakarta, Pak, pulang jam 5, gitu, nyampe Bekasi Isya. Minggir nggak bisa. Seperti itu. Kalau minggir orang macet, minggir dikelaksonin orang kan. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Jangankan nyari masjid, untuk minggir sholat pinggir jalan tayamum aja nggak bisa. Ya sholat di atas kendaraan untuk maghribnya, semacam itu. Tanpa harus wudhu, tanpa harus tayamum, itu darurat namanya. Dan itu sholatnya sah. Seperti itu. Yang tidak boleh menjamak maghribnya ke isanya di rumah, karena dia bukan musafir. Seperti itu. Problemnya kan yang ganjel di hatinya. Masa sih sholat nggak wudhu, nggak tayamum? Tapi aturannya ada. Seperti itu. Dan nggak perlu diulang lagi, sholat darurat. Banyak kasus ganjil itu. Jadi salah satu khauf sholat darurat itu yang cerita, saya tuh pernah lihat video ya Pak. Isinya tuh ada gempa, terus orang masih sholat aja. Saya bilang, orang ini kayaknya nggak ngaji walaupun jadi imam sholat. Karena harusnya kalau gempa lari Pak. Dan nggak perlu batalin sholat. Sholatlah sambil lari, cari tempat aman. Dan kalau kita sudah aman, udah salah. Bagaimana cara sholatnya? Dia nggak usah mikirin gerakannya, yang penting bacaannya jalan terus. Dan nggak harus nunggu imamnya lari kemana, kan nggak berjamaah, orang udah lari masing-masing. Seperti itu. Termasuk di kitab fikih itu harta. Jadi lagi sholat, terus hartanya dicuri. Ya lari Pak, jangan diem aja. Ya Allah, kembalikan harta saya, hilang nanti. Kejar malingnya, pukulin, ambil barangnya, nggak perlu batalin sholat. Nah itu namanya sholat Siddatul Khauf. Ada anak pinggir got, masih 4 tahun, 5 tahun, mau nyemplung lagi sholat. Ya Allah, jangan nyemplung. Ya salah Pak. Tapi lari, ambil anaknya di selamatin, nggak perlu batalin sholat. Makanya ayat Qur'annya fa'in khiftum farijalan au lupa. Di kondisi darurat tuh nggak usah mikirin macam-macam. Nah, tapi kok aneh ya sholatnya? Aneh karena nggak pernah diamali. Saya pada jamaah ya di kampung tempat saya tinggal, karena tiap kali sholat tuh ada baca surah Al-Alaq tuh nggak pernah sujud. Kan itu ada sujud tilawah kan, wasjud waktari. Itu kan sujud tilawah. Dalam hadis Nabi itu, kalau ada hamba Allah baca ayat sajdah terus sujud, saya kan nangis.
Seperti itu. Pahamnya apa? Kalau nggak sujud, setannya senang. Kawan saya nggak sujud, diberitain sujud, nggak sujud, coba. Walaupun hukum sujud tilawah sunnah, tidak wajib. Karena Rasul pernah tidak sujud tilawah. Seperti itu. Tapi kok terus-terusan nggak pernah sujud tilawah. Seperti itu. Makanya saya bikin materi tentang sujud tilawah, saya jelasin. Itu malam Selasa ya Pak, karena tiap pekan saya ngajar malam Selasa itu. Habis itu kan Isya kayak gini nih. Habis ngaji langsung praktek tuh Pak. Kan yang jamaah Isya tidak semua yang ngaji. Ada orang lain datang, dijelasin dulu tuh Pak. Pak nanti sujud tilawah ya. Caranya gini-gini yang tadi diidikan tuh. Nah yang ngaji paham, yang nggak ngaji bingung kan. Seperti itu kenapa? Karena tidak terbiasa. Nanti para jamaah itu ada sholat jamak gara-gara hujan. Dan kalau hujannya lebat banget tuh azannya ditambahi Pak. Allah shollu firihal, pakai pengumuman. Seperti itu. Habis azan ngumumin. Yang di rumah nggak usah ke masjid ya, sholat hujannya lagi lebat. Yang di rumah jawab, nggak hujan aja saya nggak ke masjid. Jadi nggak usah diumumin lah. Tapi aslinya kan orang pada berlomba-lomba pengen ke masjid, terus diumumin sama pihak masjid. Hujan lebat, nggak usah ke masjid, sholat di rumah masing-masing aja. Itu habis azan Rasul yang perintah. Ala shollu firihal. Hadisnya Bukhari Muslim. Tapi yang kayak gitu pernah ada praktek di sini Pak. Di sini tuh paling praktek as-sholatu khairun minan naum. Nggak ada yang habis apa? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Terus ditambahin ala shollu firihal. Yang di rumah nggak usah ke masjid, ada nggak Pak? Nggak ada kayaknya. Saya ya sholat di beberapa masjid itu nggak ada hujan gede itu diumumin seperti itu. Nah artinya apa? Terkadang sesuatu yang baru itu aneh dalam hati. Sebenarnya sih bukan hal baru, tapi karena nggak pernah dipraktekin. Yang sujud tilawah itu kan habis wasjud waqtarib Allahu akbar sujud lagi. Terus kemudian Allahu akbar naik lagi. Diam sejenak Allahu akbar baru ruku. Yang nggak biasa bingung dengan Pak seperti itu. Nah karena tidak biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi pelaksanaan sholat itu gampang para jamaah. Bisa masuk jamak di jamak, nggak boleh di jamak, jangan dipaksain jamak. Tapi nggak bisa sholatnya, kata siapa nggak bisa? Sholat itu sebisanya. Bisa wudhu, bisa tayamum, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, ya nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, seperti itu. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.